Saya Mr. IDP, tentor untuk guru bahasa Inggris. Rekan-rekan guru bahasa Inggris ya, untuk menanggapi request dari teman-teman di video di channel saya Mr. IDP, yaitu agar saya membahas tuntas ya satu soal tentang kompleks multiple choice ya. Jadi ini teman-teman ya, jenis pertanyaan seperti ini ya, teman-teman rekan guru, dalam hal ini rekan guru bahasa Inggris harus paham ini maksudnya apa yang dimaksud dengan kompleks multiple choice. Oke, sebelum saya melanjutkan ya, saya ingin berbagi sedikit ya tentang kelas bimbel yang sudah saya laksanakan ya. Saya sudah berpengalaman sejak tahun 2019. Ini adalah testimoni ya, testimoni kelulusan dari alumni kelas bimbel Mr. IDP, yaitu pada kelulusan ya, pengumuman kelulusan UPPPG ya. Jadi ada istilahnya UPPPG ya, ada UKPPG. Saat ini juga ada istilahnya ujian tertulis UTBK ya. Jadi ini pada bulan Mei di sini satu grup ini yang bisa lulus semua teman-teman, ini dituliskan dipost oleh Pak Siswanto ya, Dwi Siswanto, dan ada juga yang lain di sini yang memberikan testimoninya. Ini ya. Dan satu lagi ini teman-teman, ya dari Ibu Lili Farida yang bisa lulus di PPPK dan juga di UPPPG. Oke rekan guru, sebagaimana target saya dalam melaksanakan atau membuka kelas bimbel untuk guru bahasa Inggris, ya target saya adalah kelulusan semua peserta. Baik, mari kita lihat soal ini ya. Soal di sini saya tuliskan soal nomor 2, teman-teman. Ya, namanya ini complex multiple choice. Kita perhatikan di sini, there can be more than one correct statement. Ya, ini ya, bisa ada lebih dari satu jawaban. Oke, di sini juga dikatakan ya, kita perhatikan ini. Oke, which of the following strategies are effective in this context? Ya, di sini juga dikatakan bukan hanya salah satu, tetapi ada strategi yang mana ya. Maka di sini maksudnya adalah minimal harus ada 2 jawaban yang benar. Kalau hanya satu jawaban yang benar, ya ini tidak perlu dituliskan. 2 kalimat terakhir ini tidak perlu dituliskan. Oke. Lalu dalam hal yang step-step, langkah-langkah menjawab soal yang UK ataupun UPPPG piloting guru tertentu ya dalam jabatan tahun 2024 ini teman-teman ya, saya memberikan tips dan trik sebagaimana cara-cara mengerjakan soal, cara menganalisa, cara menentukan kata kunci ya, itu akan mempermudah kita untuk menemukan jawaban. Oke, tentu langkah pertama di sini ya, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan ya, kalimat-kalimat terakhir ini sangat esensial agar kita paham apa yang diminta. Di sini kita sudah paham bahwa ini adalah kompleks multiple choice karena jawaban yang benar itu lebih dari satu, dipertegas lagi di sini. Lalu setelah itu kita lihat konteksnya apa, gitu ya. Jadi melihat konteksnya ini, disinilah kita mencari kata kunci. Kita lihat, kita baca ya. Ini saya perbesar dulu. Yeah, Miss Dina is an English teacher who is designing a lesson plan aimed at improving students' attitude toward learning and their abilities in listening and speaking discussion text. Ya, perhatikan. Seyogianya sebagai guru bahasa yang dalam hal ini guru bahasa Inggris, kita tentu bisa mendapatkan inti dari satu kalimat ataupun dari satu paragraf. Maka di sini yang ingin ditingkatkan oleh Miss Dina adalah kemampuan mereka dalam mendengar dan berbicara. Oke, mendengarkan dan berbicara apa? Yaitu tentang teks diskusi. Maka yang paling menonjol di sini teman-teman adalah tentang listening and speaking. Oke, maka yang kita pilih di sini tentu kaitannya itu erat dengan listening and speaking. Kita lihat lagi. She also plans a student-centered learning. Ya, kalau dikatakan student-centered learning, ya berpusat kepada peserta didik ya, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Maksudnya di situ
ada keaktifan yang diharapkan dari peserta didik. Emphasizing what? On knowledge construction and problem solving skills. By tailoring, ya, dengan menyesuaikan the learning experience to meet the needs and interest of the students. She can create a more conducive environment for learning. Ya, jadi menyesuaikan dengan hal di atas itu, maka strategi-strategi yang mana atau statement yang mana yang sesuai dengan konteks. Satu kali lagi tadi, yang ingin ditingkatkan yang terutama tadi adalah tentang kemampuan ya, berbicara, mendengar, dan berbicara. Oke, jadi kita lihat aja coba ya berdasarkan kata kunci tersebut. Ya. Engage a student in various activities that promote active learning skill. Nah, di sini tadi sudah sesuai ya, active listening skill. Oke, lalu selanjutnya such as summarizing, paraphrasing, and asking clarifying question during discussion. Maka di sini sudah masuk listening and speaking. Maka ini kita checklist gitu ya. Atau kita pilih ya. Jadi kita pilih sebentar ya, teman-teman. Jadi nanti di soal itu akan ada dia kolom untuk checklist. Nah, seperti ini ya. Lalu yang B, engage student in open-ended discussion. Ya. Open-ended discussion itu berarti diskusi ya atau tanya jawab yang jawabannya itu membutuhkan ya keterangan, bukan hanya jawabannya ya atau tidak ya. Where students have the opportunity to express their opinion, ask question. Nah, ini juga sudah masuk dalam listening and speaking, walaupun tidak dituliskan listening and speaking, tentu di sini tersirat ya. Tersirat bahwa hal ini berkaitan dengan listening and speaking. Oke, maka ini juga kita checklist. Oke, kita lanjut. Foster individual learning experience where student work individually. Oke. Di sini ada kata individually, berarti tidak ada interaksi. Oke. Maka ini kita salahkan. Berarti di sini maksudnya tidak kita checklist ya. Ini tidak kita checklist. Oke, selanjutnya provide students with real life tasks or scenarios that require them to apply their listening and speaking. Ya, ada di sini listening and speaking, maka ini juga kita checklist. Oke, saya checklist. Oke, selanjutnya provide students with memorization. Ya, memorization. Nah, ini kan mengingat ya, latihan-latihan mengingat. Maka ini tidak masuk. Jadi ada 3 jawaban yang benar, teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Tadi step-step yang saya berikan adalah yang pertama kita baca kalimat terakhir, ya. Lalu yang kedua kita lihat konteksnya apa. Oke, lalu kita cari kata kuncinya. Masih ada lagi teman-teman ya, tips dan triks dari saya Mr. IDP di Mr. IDP Class ya, persiapan menghadapi UKPPG yang untuk tahap 1 itu akan dilaksanakan pada tanggal 20-21 September ini ya kalau tidak salah. Lalu tahap 2 di bulan Oktober dengan tanggal yang hampir sama. Oke teman-teman, pada malam hari ini untuk kelas bimbel tahap 1 Mr. IDP yang ada di kelas Mr. IDP ada kelas Zoom untuk peserta tahap 1. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin bergabung walaupun terlambat 5 kali pertemuan ya, nanti ada 11 kali pertemuan, ya silahkan hubungin saya ya. Di video ini saya sudah menyertakan WA link saya ya, oke, di video yang saya screenshot ini. Jika ada pertanyaan teman-teman ya, silahkan ketik di kolom komentar ataupun kalau ada request, kalau bisa saya penuhi ya. Ini satu kali lagi tentang testimoni ya, yang sudah lulus dari kelas bimbel Mr. IDP. Dan di grup ini ya pada bulan Mei 2024 seluruh peserta bisa lulus UKPPG ataupun UPPPG. Terima kasih, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat.